Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial dan artikel. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul terlebih dahulu. Oke, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu apa itu teks editorial dan artikel? Jadi, teks editorial dan artikel itu memiliki persamaan. Apa itu persamaannya? Nah, persamaannya itu terdiri dari fakta dan opini. Nah, jadi teks editorial dan artikel sama-sama memiliki fakta dan opini. Selain itu, gaya penulisannya juga hampir sama, yaitu eksposisi. Nah, apa itu eksposisi? Eksposisi itu adalah tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Nah, pada modul terdapat contoh teks editorial pada halaman 4 yang berjudul Ancaman di Jalan Raya. Nah, pada teks editorial ini dijelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di jalan raya, seperti angka kecelakaan yang meningkat setiap tahun, dan juga disajikan opini. Teman-teman bisa baca dan pelajari teks editorial pada halaman 4 tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya. Nah, setelah membaca teks editorial pada modul halaman 4, teman-teman dapat menjawab pertanyaan di halaman 7. Nah, yang pertama itu informasi apa saja yang teman-teman dapatkan dari teks editorial berjudul Ancaman di Jalan Raya. Nah, jadi kan teman-teman setelah membaca, teman-teman mendapatkan informasi bahwa angka kecelakaan semakin meningkat setiap tahun. Yang selanjutnya, teman-teman bisa melihat pertanyaan apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam teks tersebut. Nah, jadi fakta-faktanya itu di sini ada di paragraf kelima ya, teman-teman. Jadi di sini menurut data yang dihimpun oleh Polri, setiap tahun angka kecelakaan selalu meningkat. Pada tahun 2015 ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan berjumlah 22.158 jiwa. Dan tahun 2006 angka tersebut naik sekitar 3%. Nah, ini berdasarkan data di lapangan ya, teman-teman. Jadi ini merupakan fakta. Yang selanjutnya itu ada apa yang menjadi opini redaktur atau penulis pada fakta di atas. Nah, jadi opini redaktur pada teks editorial ini ditujukan kepada pemerintah, yaitu pemerintah harus mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan atau meningkatkan penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi resiko kecelakaan ya. Nah, menurut teman-teman, tanggapan redaktur tersebut ditujukan kepada siapa? Nah, tadi kan sudah kita lihat ya bahwa tanggapan itu ditujukan kepada pemerintahan. Lalu menurut teman-teman nih, bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa tersebut? Menurut teman-teman ini menolak, mendukung, atau netral? Nah, teman-teman bisa nih jawab nanti pada grup masing-masing atau pada pesan pribadi ya, teman-teman. Yang terakhir ini, bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju pada teks editorial tersebut. Nah, di sini rekomendasi yang diberikan oleh redaksi yaitu agar pihak terkait seperti pemerintahan atau masyarakat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan sehingga meningkatkan keselamatan di jalan raya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah lihat nih contoh dari teks editorial. Untuk membedakannya bagaimana? Apa yang dimaksud fakta dan juga apa yang dimaksud dengan opini? Apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu apa itu fakta dan apa itu opini? Oke, jadi fakta itu adalah hal atau kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan
atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi atau keadaan yang benar-benar terjadi ya. Oleh karena itu, fakta ini sulit dibantahkan karena fakta ini dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak orang. Jadi, fakta itu tidak bisa dibantah. Tapi, sebetulnya fakta juga bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru, tetapi yang lebih jelas dan lebih akurat. Nah, untuk fakta yang disajikan dalam teks editorial dan artikel itu berupa peristiwa dan data-data terkait seperti fakta pada teks editorial tadi, contohnya disajikan data angka-angka kecelakaan dari tahun ke tahun ya, itu teman-teman bisa lihat kembali contohnya. Nah, biasanya pada fakta itu mengandung kalimat fakta. Lalu apa itu opini? Nah, jadi opini itu adalah tanggapan, sikap, pikiran, atau pendapat redaksi atau penulis. Nah, jadi redaksi itu disebut juga penulis ya, teman-teman. Nah, jadi opini itu adalah tanggapan ya, jadi tanggapan atau pendapat atau pikiran si penulis terhadap peristiwa yang dia tulis di teks editorial atau di artikel. Nah, opininya itu biasanya tentang persoalan yang dibahas pada artikel tersebut. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, apa itu yang dimaksud dengan fakta, apa itu yang dimaksud dengan opini. Lalu bagaimana cara kita membedakan fakta dan opini? Yang pertama, kalimat fakta itu biasanya bersifat objektif dan opini itu bersifat subjektif. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalimat fakta itu berisi informasi sebenarnya. Nah, dan dapat dibuktikan secara objektif. Tetapi kalau kalimat opini itu adalah pendapat seseorang atau pribadi sehingga bersifat subjektif. Cara membedakan fakta dan opini yang kedua yaitu kalimat fakta dari kenyataan yang sebenarnya terjadi, sedangkan kalimat opini itu memperlihatkan peristiwa yang belum pernah terjadi. Yang selanjutnya itu kalimat opini tidak ditambahkan data pendukung, berbeda dengan kalimat fakta yang memakai data untuk mendukung argumen. Oke, perbedaan yang selanjutnya itu pada opini berisi kalimat pengandaian yang menggunakan menurut saya rasa, pendapat saya, seperti itu. Bisa juga kayak sebaiknya, mungkin, jika, kalau, sebaiknya, seharusnya, dan masih banyak lagi. Contoh opini itu misalkan seandainya kota ini diberlakukan peraturan seperti ini. Nah, itu berisi pengandaian ya, teman-teman. Yang terakhir itu pada opini menunjukkan peristiwa spekulatif dan berisi argumen sendiri. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa bertanya langsung di grup masing-masing atau bertanya melalui pesan pribadi. Sebelum menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, ada tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya itu mendata kalimat fakta dan kalimat opini yang ada pada teks editorial Ancaman di Jalan Raya pada halaman 4 dan artikel yang berjudul Pencemaran Lingkungan yang ada di halaman 8. Nah, setelah teman-teman mendata kalimat fakta dan opininya, teman-teman isikan kalimat fakta dan kalimat opini tersebut pada tabel yang ada di halaman 13. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.